Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'ah bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Narampe Andre Guruta riasa ngeseh ali Jum'ah ilalana kita at-tariq ilallah. Syekh Ali Jumat ini adalah merupakan grandmaster dari Mufti Mesir yang di Al-Azhar. Makadai alena sininna tu anak apona Adam, ia tu ibadahnya dua kemungkinan, diterima atau ditolak oleh Allah. Sempajatta wadijaji natolak pong Allah Ta'ala, wadito jaji natarima pong Allah Ta'ala. Puasa bisa diterima dan bisa ditolak oleh Allah. Zakat bisa diterima dan bisa ditolak oleh Allah. Haji bisa diterima dan bisa ditolak oleh Allah. Tapi satu-satunya ibadah yang tidak pernah ditolak oleh Allah, meskipun orangnya fasik, biasa bermaksiat, dia gadeceng, tapi dia lakukan ini ibadah, maka tidak ada penolakan bagi Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima. Ibadah apa itu? Itulah salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ibadah yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Magai nasabah tania Nabi tak perintangi salawae, tetapi puang Allah taala perintangi salawae lori watak kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majapuk puang Allah Ta'ala wa malaikatahu dan nia malaikatna yusalluna 'alan nabi angke masalawa lor Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ko puang Allah Ta'ala na parentangi sempajangi aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka yang salat itu adalah manusia, bukan Allah. Wa antuz zakah, wajatui sekekmu niga mapasu sekek idik mirupa tawe, tapi dia itu na sekek puang Allah Ta'ala. Wa tasawumu Ramadan, laksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi niga ma puasa idik mi, tapi dia itu na puasa puang Allah Ta'ala. Wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, laksanakan haji umrah, niga haji idik to mirupa tawe, tapi haji ke puang Allah Ta'ala, dia tuna haji puang Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, tidak ada orang di Belawa ini ya kumilodoa ngimak kadai wahai haji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang melaksanakan haji itu. Tetapi ya puang Allah Ta'ala maka da innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majapu pong Allah Ta'ala masalawa, yolo pialena masalawa daripada idik rupa tawe. Cuma salawatnya Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di apa ada. Salawat Nabi, salawat Allah kepada Rasulullah, itulah curahan kasih sayangnya Allah. Itu si salawat ta ini, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim gangkanna fil alamina innaka Hamidun Majid. Ini salawat panjang. Salawat pendek petengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maginang ka sayyidina Nabi tameto makkada ana sayyidina. Ya keurane sayyidina berarti yang dimuliakan, laki-laki yang dimuliakan. Itu si kumakun rai sayyidatina, sayyidatina Fatimah. Berarti Fatimah perempuan yang dimuliakan. Biasa disingkat dengan Siti. Siti itu nama lain daripada Sayyidina, Sayyidatina. Itu si dogi na tambah no bolok teh Siti.
Yang pintar menyanyi Siti Nurhalisa. Yang bisa terbang Siti Ling. Angka mana Sitina? Tetapi Siti itulah dalam bahasa Arab atau Sayyidatina. Kemudian salawat yang paling pendek menyebutkan namanya Nabi Muhammad. Irampe milagi asana Nabi tak makariki Muhammad. Alhamdulillah mas salawat nih lori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu ya kebetulan yang sana laketa Muhammad, insyaallah wani-wani ku mas salawat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mana curahan kasih sayang Allah kepada Rasulullah? Ia noraya sengeh rahmatan lil alamin. Dari mana itu? Waktu Isra Mi'raj. 3 minrikna Nabi di Sidratul Muntaha. Maka dia Nabi at-tahiyatu mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah penghormatan yang paling tinggi dan curahan kasih sayang Allah kepada Rasulullah dengan syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersaksi dengan menunjuk angka kedo-kedo limanna angka tu ina kedo. Terserah dan itu pun benar. Makanya syahadat kita itulah adalah rahmatan lil alamin, pamasih lori sinina alangi. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali hadirin dalam pendapat Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi tentang rezeki. Di dalam Al-Qur'an sendiri iro dalle nareki pong Allah taala itu tunapada. Angka dalle nareki pong Allah taala wama min da'batin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Angka metu dalle nareki pong Allah taala gratis. Di wajah ide tunya karesoi. Sininna kolo-kolo na pong Allah taala mapamulai rupa tawe. Letu anu lutu si bawa anu dek na lutu angka mana dalle erengi ko pong Allah taala. Tau kafire dan nia dek na kafire, beriman tidak beriman, bermaksiat tidak bermaksiat, taat tidak taat, tetap nolongi dalle. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Apa itu? Termasuk siddi bosi. Hujan itu rezekinya Allah. Dan itu gratis. Hadirin. Menghirup udara itu gratis, tidak dipungut biaya. Satu kali bernapas, keluar lagi, bernapas, keluar lagi, dan itu gratis. Allah tidak menuntut biaya, cuma Allah menuntut kita manusia, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dek lepanca di rupa tawe makoto perpema jinga sangadina liya'budu, untuk menyembah. Tapi berapa banyak orang yang ambil rezekinya Allah gratis, tapi berapa banyak orang yang sujud dan menyembah kepada Allah. Maka Bapak Ibu ini gratis. Coba bayangkan cek dek. Tapi pikir-pikiriki bendengin pong Allah taala melo pakamaja ki. Bernapas satu kali bernapas 5.000 napai. Baru satu kali itu bernapas napai tama dia pernah masuk. Maga ni bendengin iro do ita iro waktu 10 mi hari kali masuk bumi tabolai. Bernapas satu kali masuk iwaja tapi dia naga 5 sebu mondrinam dia boleh masuk maga ni kira-kira. Begitu tinggi rahmat Allah kepada kita. Allah tidak pernah menuntut semua itu. Allah hanya menuntut kepada kita, bagi waktumu untuk kau sujud kepada aku. Yang kedua, bandingkan dengan kita. Allah tidak minta berapa jam kita sholat, hanya paling tinggi 7 menit. Melaksanakan sholat dalam 5 kali sehari semalam. Tapi coba lihat dengan HP yang kita miliki berapa jam kita pakai. Ipakai jaga matindro, ipakai mas selfie. Berapa jam kita pakai itu HP. Dan Allah tidak pernah menuntut kita untuk sujud berapa jam kepadanya. Sebentar saja kita sujud kepada Allah. Dan itu kadang-kadang kita tidak mampu bersyukur kepadanya. Ini rezeki yang gratis. Yang kedua, dalam Al-Quran, angka tu dalam nariki pong Allah Ta'ala, dalam ria senge, iya penangka yak koyak resoi. Nah, reso pa, ini ikhtiar. Reso, hadirin.
Angka-angka ini kisahnya yang sangat terkenal, mungkin biasa kita dengar. Kisahnya Imam Malik. Jadi Mazhab Al-Maliki. Jadi Imam Malik itu adalah cucu dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, yang mengarang kitab Al-Muwatta di Madinah. Juga merupakan gurunya Imam As-Syafi'i. Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik. Angkan-angkan nasi siruntuk si bola lo ke guruna. Tengasui apa makka dari Imam Malik Syafi'i mapalasui makanjak metu seding macinta ka seding manre anggur itu enak sekali dimakan kalau panas-panas begini menyamang yandre maka kayak gini malah anggur guru agar sang Imam Malik insya Allah tawakal dengan benar kepada Allah akan datang anggur itu tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Jadi maka ratul si Imam Syafi'i, guru, dek na cocok ya ko tawakal bawang, angka pareso, ya ko angka reso, insya Allah napa angka tuh, padek na cocok ko berharap bawang, napa dek gaga reso. Jadi maka dari Imam Malik uyakinilah da ayat na pong Allah Ta'ala, wa man yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tawakal yang benar, Allah akan cukupkan rezekimu. Jadi berbeda pendapat di antara guru dengan murid. Nasalai bulana guruna, tabe guru lokalisu lo boleh. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Imam Syafi'i nai tatawe paneng anggur. Loi na Bali. Purana na Bali, ia rengi anggur 2 kantong-kantong. Onroriona de na lo bolana. Loi bolana guru na pemang Imam Malik. Melo na pitang kare reso ku iye nangkai. Melo na pura makana pendapatku cocok reso panangka. Na bawa lo bulan na guruna. Latu ko bulan na guruna na pura alhamdulillah guru kehe anggoro lo kan nang bali tawe alhamdulillah narenga anggoro 2 kantong-kantong. Silahkan ternikmati. Agar nasa guruna ina ya senge. Wa may yattaqillah tawakal dengan benar akan datang itu anggur yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Ternyata ikut bawai. Jadi Bapak Ibu hadirin, angka metode dalle nasabari tingkatan iman takwa kepada Allah, nasabah kesucian hati. Ya. Jadi ya kotul ni rapi ye wadini tapau. Ya kode patul rapi ajak jolok. Lama ki matu nama kade benita agi bukang tenano wa may yattaqillah akan datang balikan dia yang tidak disangka-sangka. Tetapi dengan kata Mas Sempajang sorry dek na cocok iya pana cocok ya ko makanya pakai siwata lori serjana pong Allah Ta'ala. Imam Malik saja Makasiwia mas sempat tahajud lagi wani yaitu sisa burakanna naik ke ini mematin rota iya patah pasal ding ya kok gore tuh kebakaran. Coba Bapak Ibu sekalian, jadi ada rezeki yang Allah berikan kepada kita itu dengan jalan yang luar biasa yang tidak disangka-sangka, itu dengan jalan bertakwa kepada Allah ya reso. Yang ketiga, engkau tuh dalil nasabari syukuruki. Nah, ini yang tadi malam kita bahas. La in zakartum la'azidannakum. Cuma iro dalil nasabari syukuruki. Nah, ini yang tinggi. Agak melalui jalur ibadah kepada Allah dengan bersyukur kepadanya. Makanya itu Al-Fatihah di awal ditempatkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dalam bentuk ucapan. Adapun sholat bersyukur dalam bentuk ibadah. Adapun bersedekah bersyukur dalam bentuk infak dan sedekah kepada Allah. Ini yang paling banyak jalurnya. Kemudian angka itu dalil yang paling tinggi. Itulah tadi yang dipahami oleh Imam Malik dengan jalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sandingkan dengan pendapatnya Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi. Jadi ada 2 yang kita sisa tadi malam. Yang pertama pendapatnya dalil kamane Maryawah doi. Yang kedua
rezeki yang utama adalah kesehatan, ya, disingang. Dan yang ketiga ada rezeki, kata Imam Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi, angkam itu tu dalle nasabari dalle mak baraka. Dalle aga ni mak baraka, maka dari Guruta Mutawalli Syahrawi, rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang namanya waladun soleh, anak soleh ya punai. Ina tu namakan nabita ya kopura koboting pamegailalui anakmu. Dia namakan anak, dia namakan nabita dua anak cukup. Ini makan dua anak cukup. Kan BKKBN. Tapi ini misalnya tas sere BKKBN cocok sah BKKBN maka dah dua anak cukup, betulnya ya dua anak cukup untuk merawat adiknya yang 10. Berarti 10 dua. Kan begitu maksudnya. Ada apa dengan anak? Ini anak harta sepanjang hayat kita, meninggal orang tuanya, harta anak tetap sampai kepada orang tuanya. Dengan apa? Dengan doanya. Ampe maka dari Nabi ta mambana salasa nigi punai anak makunrai telu majapu isa suruga indo ambokna. Coba bayangkan Pak, anak tak perempuan saja 3 sudah sorga ibu bapak. Ya Rasulullah maka ni pelia kasih 2 apa men aku makunrai. Kada Nabi tak nomor 2 suruga mato pekku ni pelia kasih dia apa makunrai. Maka Nabi tak nomor sidi ku makunrai memmo suruga mato tu isak nato matuanna. Magi ke urane mana telu. Dega anak tamakunrai sak barat ni jolo. Insyaallah ia senge anak duan rupa, anak biologis, anak ideologis. Ya ko anak ta urane telu ya na botting telu tu ni mah telu tu malitu makunrai. Nya senge malitu anak mato. Anak itu anak ideologis. Seluruh umat Islam di muka bumi itu adalah anak ta. Kenapa? Karena memang Nabi menganjurkan berdoa untuk seluruh umat Islam. Ini masuk dalam salah satu syarat dan rukun khutbah Jumat. Dek nasah katok baik, ya kulit terbaca, termasuk khutbah Idul Fitri. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Coba bayangkan ini. Kita mau tidur, dianjurkan ini dibaca. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Puang adam pengikasi sila surah salakku wal mu'minina urani dan niya wal mu'minat sallam makun rai al ahyai iya tuwe wal amwat dan niya iya mati. Itu kita doakan semua umat Islam. Makanya itu khutbah Jumat ketika belum khatib naik mimbar angka memang ni matajang tamari masigi ni makuku itu iya panatama ya kumaka dipakatok baik barakallah nak petama kegi monro ya mana-mana tu ajui urisap pak minyamang nah makanya mamasigi angkat tuna kipas lagi angkat tuna sena. Sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Padahal itu kita dapat jatah orang tua kita yang meninggal. Kenapa? Didoakan orang-orang yang khatib, didoakan umat Islam di seluruh dunia. Setiap saat itu dibaca. Hadirin, imam baca itu kalau dia berdoa itu dapat jatah kiriman. Itu namanya waladun soleh. Jadi ada anak bukan biologis tapi anak ideologis, minimal mengaminkan rampe-rampe madeceng. Nah, sebabnya aja maka didik Nabi tak lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam jokka tiba-tiba yoro ontana di namelo joppa kade Nabi tak mah gasi Nabi jokka ontai no Nabi tak poliri ontana nite ternyata angka ki buruk matu ilalang kaki buruk matu tu saliungi lo ni Nabi tak nakapesa urani kapesa sidih makun reye kade sahabat ya Rasulullah magi ki buruk makun reye urani magi makun reye icalle ku pong Allah taala urani icallate ku pong Allah taala. Nabi mengambil pelepah korma yang warna hijau lalu menancapkan di atas kuburan itu dan berdoa, ya Allah tangguhkan siksaannya sebelum daunnya mengering. Dek namit tamarak potong daunna. Kada Nabi ta icalla tong isa ki buruk. Ni ga ki buruk ya Rasul. Dek naji kami sing matoy hancur mani batu nisanna. Terus buktinya marak ko daunnya. Berarti icalla ko ki buruk.
Tapa maka dia sahabat, ya Rasulullah, aga sahabat na iya urani ni calo ko kiburu Nah, kita ke laki-laki dulu. Magi ni calo urani ko kiburu i cale urani ko kiburu na sahabat gara-gara waitemena. Jadi mega tu urani cala ko kiburu gara-gara waiteme. Magi waitemena mega urani yakko teme de nabisai nakandatti. Urani minta aja na tadi ibu dan itu dia nakanda. Awak kuyi, engkau tu nak gotak-gotang, engkalalo sampah-sampah muki asana. Jadi Bapak Ibu hadirin ini parah yang seperti ini, ya. Satu kali saja Nabi kencing berdiri, magai nasaba iyor onroange penuh najis. Maka Nabi tidak duduk. Kenapa tidak duduk? Karena kalau dia duduk tersentuh kainnya nanti dan kena najis. Makanya Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Selebihnya itu Nabi kencing dalam keadaan duduk. Kenapa? Lebih sehat ketika kita kencing duduk. Hasil penelitian dalam dunia kesehatan, ternyata kandung kemih kita itu begini modelnya. Kalau kita duduk maka dia mengembang. Jadi hampir semua air kencing itu bersih keluar. Itu sikode tetoki tidak sempurna air kencing keluar. Itulah yang banyak tinggal dan itu membantu mengakibatkan ginjal kita rusak. Jadi ada semua hikmahnya Bapak Ibu. Ya, gara-gara WTM ni cala ko kiburu. Yang kedua, magi ni cala urani ko kiburu. Icalle urani ko kiburu gara-gara madorakai aku benina. Aga kira-kira dosa ta ini lapor laki lo di benita. Satu-satunya dosa adalah narek ko lapor laki de nak kareso de naringi di balanca benina. Makanya itu Nabi menganjurkan ya kona rapi ramalang tambai di balanca muringi benemu nasabadik na pada kebutuhanna di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Cocok nih karobu? Cocok. Dianjurkan suami untuk menambah uang belanja ya kotame ular ramalang. Nasabadik na pada ular ramalang si bawa ulang-ulang lengi. Magai ya ko ramalangi mega pak balut jalan kote. Makanya itu ditambah, Pak. Senangkan istrimu. Jangan biarkan istrimu 1 kali 24 jam. Istri itu bukan hanya masak, bukan hanya mengurus di rumah tangga, tetapi mereka butuh refreshing. Masa ada istri 1 kali 24 jam di dapur? Ajak dia. Namo pekko lasanna benemu 2 salompas ko ulunna ya kumbau lo pasai insyaallah madising. Tidak ada istri yang marah-marah kalau dibawa ke mall. Bawa ke mall, senangkan dia. Ini pengalaman Pak, terus terang. Saya dalam sibuk bagaimanapun juga ada kesempatan, saya bawa ke mall. Ini malam sebenarnya mau ikut ke Belawa, karena ingat masa-masa lalu kalau waktu di sini, waktu namumpah masih kalau ku sengkang, turilo ku mas sempajang. Biasa tiap Pak, yang kan ya ruing, mabukunan redowe. Dia ingat itu, ikut. Ya, jangan ikut dulu karena banyak anak di rumah. Jadi ya ku bawa lo mole, mana di sikatan di 5 Kak. Magai romantis susah. Dek, ukatan di mana? Magai upan alap sembarang nala. Kata ni terus deh. Dia wala pesangi, apa tilo kamu le jolo. Jadi hadirin, kasih begitu saja dulu. Ajak, senangkan dulu. Kenapa? Karena sesungguhnya menyenangkan istri itu adalah bagian daripada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pindah ke perempuan. Ya Rasulullah, magatosi pala iya makunre ni challe go kiburue. Ichalle go kiburue gara-gara madorakai ako lakenna. Jadi aga dosa na bini lo lakenna. Pertama, madose makunre nareko angka makunre malopo sadana daripada lakenna. Nah, itu berdosa itu. Tapi dia itu madosa nareko iya laketa mataru-taru nih. Maksudnya di sini besar suaranya nasabah negerai. Ya, megangi adana daripada lena. Itu. Kemudian mensolimi suami, menganiaya suami. Bapak Ibu, normalnya manusia itu dalam segala psikologi, ia tuh tahu kita kan punya pertengahan 40 tahun. Ya, umur pertengahan ini Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Umur pertengahan 40 tahun. Jadi ko engka atau patapul ni tahun umurna
namega wilak nama putih itu wajar, normal. Normal itu 40 tahun banyak rambut putih. Tetapi yang tidak normal itu ya kodek panarapi 40 namega nama putih wiluakna. 39, 38, 37, 35, namega nama putih wiluakna. Berarti secara psikologi beban psikologinya berat. Magi namega nama putih wiluakna dek narapi 40 nasabak najinni pasuruak ko benina. Turi suruh lemmi. Pak, engkau anakmu pak. Pak. Agak salah kena agak pak lo pak ulumu. Ngajin pasuruan. Aku pak jalur namondro. Itu beban psikologinya berat. Bapak Ibu hadirin. Ya. Nah, setelah itu didoakan, ini ulama memberi panutan kepada kita dan fatwanya bahwa sikir daun saja sampai kepada orang mati, apalagi sikirnya keluarganya. Agak betuanna anak yang soleh yang bersikir atas nama orang tuanya, anak yang soleh yang berdoa atas nama orang tuanya sampai doanya kepada kedua orang tuanya. Nah, itu maksudnya. Sehingga yang dipahami ini adalah wakafkan anakmu dalam bidang agama. Tidak ada gunanya anak ranking 1 ya berdek sempajang. Untuk apa anak ranking 1 Pak beleang? Berapa banyak profesor doktor, tapi kenapa bisa masuk penjara? Nasabah kurang idoi. Nah, coba bayangkan Pak, orang yang ambil uang 300 triliun, orang yang ambil uang 193 triliun, bukan orang yang bodoh, cerdas, maca. Apa yang kurang? Iman kepada Allah. Ini yang kurang. Pak Bu, iya wacai, wah, andre je. Tapi agak ide gagah, tepo kurang bersyukur kita, Bapak Ibu hadirin. Coba bayangkan, Indonesia banyak uangnya. Banyak uangnya Pak. Bayangkan itu na bagi-bagi itu, 300 triliun. Bayangkan cek dia ko ingat lagi cowok tuh ya. Nangi ko. Coba itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, rezeki yang terakhir kata Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi adalah yang paling tinggi. Apa itu? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rio-riona puang Allah taala. Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah? Napuji puang Allah taala tahajudta, napuji puang Allah taala sempajatta, napuji puang Allah taala sikirita, napuji puang Allah taala baca qurata. Tapi apa yang paling dicintai Allah adalah sedekahmu. Itulah yang mendatangkan ridhanya Allah. Sedekah itu patolak bala tania kalau kutuo. Dulu kalau kutuo ipake, mapai makuramom padoi. Sekarang patolak bala sesungguhnya adalah sedekah. Lihat konsepnya. Gunung paku-pakunya dunia. Apa yang bisa kalahkan gunung? Kecuali besi. Besi kalah sama api. Api kalah sama air. Air kalah sama angin. Namo pe kotandan na wita sie, wita perang ya popole anginnya pasti milik bombangi. Tapi apa yang bisa kalahkan angin? Yang bisa kalahkan angin cuma satu. Apa? Orang yang bersedekah kepada Allah. Orang yang bersedekah menolak bala tentang gunung. Mak betul gulu tertolak oleh orang-orang yang bersedekah di kampung itu. Orang yang bersedekah mampu menolak bala yang namanya besi, bangunan yang runtuh. Orang yang bersedekah mampu menolak bala dengan api, dengan angin, dengan air banjir. Itulah yang menyelamatkan kampung halaman kita adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah rindu, Allah ridha. No ipan masih na pong Allah Ta'ala nasabari ang kamu 4 tahun masih dekat lo di sisi arajan na pong Allah Ta'ala. Maka sedekah itu menghilangkan sifat kikir. Nah boleh sifat nasi ke'e. Makanya itu kenapa Al-Quran mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa banis sabil wal amilin 'alaiha. Ada sedekah wajib namanya zakat. Magi nang kaseke Pak Burana si pana seke seke weke seke reke. Ya koma seke koma weke ya koma seke koma reke. Tapi komelo ki weke orang perata asake ki. Tapi aja salah pahang nasabang katutu tawana Pak bagi amile. Cuma kenapa biasa zakat tidak tersalurkan? Karena engkau tahu terlalu tawana. Pak bagi salah baca ayat. Maka dari pong Allah Ta'ala wal amilina 'alaiha si ditawana amile
tapi engkau tahu milik telu tawana. Tawana Pak bagi, tawana atau aku, tawana milik ya telu. Berarti salah baca ayat ini maka dia wal amilin alaiha, alina na baca wal amilina alaiha. Ala nih. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah konsep dari Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi tentang yang namanya rezeki. Mudah-mudahan insyaallah dipahami madeceng, rezeki kita akan datang dengan halal, dengan jalan bertawakal kepada Allah, dengan jalan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini Bapak Ibu yang sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.